Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Minggu lalu kita telah sama-sama merayakan kemerdekaan Republik Indonesia dan kalian juga telah melakukan lomba-lomba secara virtual. Hari ini berharap kalian juga tetap semangat untuk melanjutkan pembelajaran secara daring. Harapannya minggu depan kita bisa belajar secara luring, tapi minggu ini kita tetap harus semangat untuk belajar secara daring. Untuk itu, bagi anak-anak sekalian, tetap menjaga kesehatan di rumah, jangan terlalu sering keluar untuk berkerumunan. Kalaupun harus keluar rumah, jangan lupa pakai masker. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang KD2, yaitu merancang pembuatan website. Minggu lalu Ibu sudah memberikan materi dan kalian sudah mencatat di buku catatan kalian. Jadi tugas kalian hari ini adalah menyimak, kemudian seperti biasa memberikan refleksi, yaitu apa yang kalian dapat pada materi yang telah Ibu sampaikan. Pertanyaan Ibu yang pertama adalah apa itu website? Kita sering sekali menggunakan internet, menggunakan istilahnya Google untuk mencari materi dalam pembelajaran kita, tapi kita nggak tahu nih apa itu website. Ayo sekarang silahkan kalian cari apa itu website. Ya, website adalah kumpulan-kumpulan halaman yang menampilkan berbagai macam informasi teks, data, gambar dian maupun gambar bergerak, data animasi, suara, video, maupun gabungan dari semuanya, baik itu yang bersifat statis maupun dinamis, yang membentuk suatu rangkaian bangunan yang saling berkaitan, di mana masing-masing dihubungkan dengan jaringan halaman atau hyperlink. Jadi website itu bukan hanya sekedar teks saja ya, bisa gambar bergerak. Yang pertama adalah website menurut jenisnya. Seperti yang Ibu katakan tadi, ada website statis dan website dinamis. Website statis adalah apabila ingin melakukan perubahan pada halamannya hanya dapat dilakukan secara manual, yaitu dengan cara mengedit kode-kode yang telah menjadi struktur dari website tersebut. Kemudian website dinamis adalah jenis website yang secara struktur lebih sering diperbaharui atau update setiap saat. Di sini juga telah disediakan konten backend yang merupakan suatu konten yang berfungsi untuk mengedit konten yang ada pada website. Kemudian jenis website berdasarkan konten. Yang pertama adalah mesin pencarian. Kolom kosong pada halaman web yang perlu diisi oleh setiap pengunjung untuk memulai pencarian. Yang keempat adalah forum, yaitu adalah konten yang mengajak anggotanya untuk saling berinteraksi, berdiskusi, atau bertukar informasi dengan topik yang sesuai dalam forum tersebut. Dari penjelasan Ibu tadi, Contoh dari website statis itu adalah seperti berita. Kalau kamu mendapat informasi berita dari internet, berarti itu termasuk website statis. Yang bisa merubah hanyalah orang-orang yang punya berita tersebut, yang punya kode. Kemudian ada website dinamis. Contoh dari website dinamis itu adalah seperti blog. Kalau blog itu lebih ke perorangan ya. Kalian mau bikin artikel-artikel di blog, itu namanya website dinamis. Kemudian yang ketiga adalah mesin pencarian. Nah, di HP kalian tuh banyak tuh, ada Google Chrome, ada Mozilla, ada browser. Nah, itu adalah mesin-mesin pencari atau website di bagian konten mesin pencari. Kalau yang di forum itu contohnya adalah Kaskus. Kita belum pernah buka itu, tapi kalian boleh coba-coba buka apa sih itu Kaskus ya setelah ini. Selanjutnya Ibu akan menyampaikan tentang jenis-jenis bahasa yang paling banyak digunakan para desainer web. Yang pertama HTML. Ini udah sering banget ya kita buka di internet itu HTML atau ASP, PHP, JSP, JavaScript, dan Java Apples. Selanjutnya unsur-unsur penyedia website. Yang pertama adalah domain. Domain adalah alamat pada dunia internet yang bersifat sebagai identitas sebuah website. Yang kedua, web hosting merupakan ruangan yang ada pada hard disk yang berguna untuk menyimpan data seperti file, gambar, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yang ketiga adalah script program atau bahasa program, yaitu bahasa yang digunakan untuk menerjemahkan setiap perintah yang ada pada website saat memproses
pengaksesan. Yang keempat, desain website. Desain website sangat menentukan kualitas dan keindahan sebuah web, jadi akan menarik seseorang atau pengunjung untuk membuka web tersebut. Kemudian pertanyaan ibu adalah, apa itu HTML? Ya, Hypertext Markup Language merupakan bahasa standar pemrograman yang berfungsi untuk membuat website yang dapat diakses melalui internet. Jadi nanti, tidak sekarang ya, di materi yang akan datang kita akan belajar membuat web berupa blog. Nah, di saat kalian membuka web berupa blog, biasanya kalian akan mendapatkan halamat web kalian itu berupa HTML. Selanjutnya ibu akan menjelaskan nama domain website. Yang pertama .co.id. Domain website jenis ini sering digunakan oleh badan usaha yang memiliki badan hukum yang sah. Kemudian yang .go.id biasanya dipergunakan khusus untuk lembaga pemerintah Republik Indonesia. Kemudian yang ac.id digunakan khusus untuk lembaga pendidikan. Kemudian yang or.id digunakan untuk semua organisasi yang tidak termasuk dalam .co.id, .go.id, ac.id, mail.id dan sebagainya. Selanjutnya ada war.net.id. Biasanya digunakan untuk industri warnet ya, atau warung internet yang ada di seluruh Indonesia. Masih menjumpai warnet nggak kalian? Udah mulai belajar sendiri-sendiri ya, pakai HP ya. Kemudian selanjutnya ada sch.id. Ini digunakan untuk dunia pendidikan, untuk lembaga pendidikan setingkat SD, SMP, SMA atau SMK. Yang terakhir .id biasanya digunakan oleh lembaga atau organisasi perorangan. Baik, materi hari ini sudah selesai. Nasi untuk partisipasinya hari ini, jangan lupa tuliskan refleksi atau apa yang telah kalian dapat hari ini. Ibu tunggu di Google Classroom. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.